Salah satu negara adidaya di benua Asia adalah Jepang. Negara ini sempat menjajah Indonesia selama 2,5 tahun. Selama masa penjajahan tersebut, rakyat Indonesia dibuat menderita oleh agresivitas militer Jepang. Namun, setelah berhasil merampas kemerdekaan, Indonesia berangsur-angsur bangkit menjadi salah satu negara terkuat di bidang militer. Lantas, bagaimana perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Jepang saat ini? Mari kita bongkar. Berbeda dengan Belanda yang menjajah Indonesia selama berabad-abad, Jepang melakukan pendudukan di Indonesia dalam waktu yang terbilang cukup singkat. Pemerintahan militer Jepang alias Dai Nippon menduduki wilayah Indonesia selama 2,5 tahun, yakni sejak 1942 hingga 1945. Meski singkat, namun penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang mengakibatkan dampak yang cukup mendalam. Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang mencatatkan sejarah yang cukup kelam. Masa pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak buruk terhadap kehidupan rakyat, mulai dari bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Berbagai aturan diterapkan Jepang untuk mengeruk sumber daya Indonesia yang mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, perusahaan, dan lainnya. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan. Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan pemerintah militer Jepang di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan rakyat. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Selain itu, sebagian besar hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Kondisi ini menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Kehidupan rakyat semakin sulit. Gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, wabah penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa. Kondisi desa-desa kekurangan tenaga produktif karena para pemuda pribumi dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai romusa. Di kota-kota besar, angka kemiskinan semakin tinggi dengan meningkatnya jumlah gelandangan. Kondisi perekonomian negara mengalami inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. Barang-barang keperluan hidup beredar dalam jumlah yang sedikit, sehingga sulit didapat dan sangat mahal harganya. Hingga saat ini, kita masih tertinggal oleh Jepang dalam hal kekuatan militer. Seperti yang tercatat dalam situs Global Firepower, Indonesia menempati posisi ke-15 dari 142 negara. Sementara Jepang menempati urutan ke-5. Kekuatan militer suatu negara dapat diukur dari berbagai indikator. Salah satunya jumlah personil militer. Lembaga peringkat militer Global Firepower memperkirakan Indonesia memiliki 1,08 juta personil militer pada tahun 2022 ini. Rinciannya yakni sebanyak 400.000 personil militer aktif, 400.000 personil cadangan, serta 280.000 pasukan paramiliter. Jumlah ini mendaratkan Indonesia sebagai negara yang memiliki personil militer aktif peringkat 12 terbanyak di dunia. Sedangkan Jepang hanya diperkuat oleh 390.000 prajurit militer yang terdiri atas 240.000 personil aktif, 55.000 personil cadangan, serta 14.000 prajurit paramiliter. Nah, dari data ini, sangat jelas terlihat jumlah angka personil tentara Jepang lebih kecil jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun, ini semua disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduknya. Indonesia mempunyai total populasi sebanyak 2.750.122.131. Sementara Jepang hanya separuh dari jumlah penduduk Indonesia, yakni 124.687.293. Kekuatan militer Jepang sama seperti militer-militer pada negara lain, yaitu bertumpu pada angkatan darat, udara, dan juga laut. Untuk kekuatan darat, militer Jepang memiliki tank sebanyak 1.004 unit, kendaraan lapis baja 5.500 unit, artileri gerak 214 unit, artileri derek 480 unit, dan proyektor roket dengan jumlah 99 unit. Sementara itu, pasukan darat Indonesia dilengkapi dengan 314 unit tank, 1.444 unit kendaraan lapis baja, 153 unit artileri gerak, 413 unit artileri derek,
serta 63 proyektor roket. Ternyata dalam hal kekuatan darat kita masih kalah dari Jepang. Di segala jenis alutsista, tentunya ini menjadi PR besar bagi pihak TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan alutsista darat milik Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya untuk kekuatan di matra udara. TNI Angkatan Udara dilengkapi dengan 445 alutsista udara. Jumlah ini meliputi 41 unit pesawat tempur, 23 unit pesawat serang khusus, 66 unit pesawat transportasi, 126 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, serta 1 unit pesawat tanker. Setidaknya ada 6 jenis pesawat tempur yang dimiliki militer Indonesia. Pertama, By Systems Hawk, kedua, KAI-T-50 Golden Eagle, ketiga, Embraer EMB-314 Super Tucano, keempat, Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, kelima, Sukhoi Su-27, dan keenam, Sukhoi Su-30. Kemudian di ranah helikopter, Angkatan Udara Indonesia mempunyai 172 unit helikopter biasa dan 15 unit helikopter unit serang. Jika dibandingkan dengan kelengkapan alutsista udara militer dari Jepang, sepertinya kekuatan Angkatan Udara kita juga masih kalah telak. Pada kekuatan Angkatan Udaranya, militer Jepang ini memiliki alutsista udara sebanyak 1.449 unit. Jumlah ini membuat kita tertinggal 1.000 unit lebih alutsista udara. Kekuatan udara Jepang terdiri dari pesawat tempur sebanyak 217 unit, pesawat serangan khusus sejumlah 23 unit, pesawat transportasi militer sebanyak 59 unit, pesawat latih dengan total 425 unit, serta pesawat misi khusus sebanyak 164 unit. Kemudian untuk kepemilikan helikopter, kekuatan udara Jepang mempunyai helikopter biasa sejumlah 552 unit dan helikopter serang sebanyak 119 unit. Dan yang terakhir perbandingan kekuatan matra lautnya, Angkatan Laut Jepang memiliki total aset 155 aset yang terdiri dari 4 unit kapal induk, 40 unit kapal destroyer, 6 unit kapal korvet, 20 unit kapal selam, 6 unit kapal patroli, dan 25 ranca laut. Militer Angkatan Laut Jepang belum memiliki satu pun kapal frigates. Sementara itu untuk kekuatan matra laut Indonesia, TNI Angkatan Laut mempunyai total aset alutsista sebanyak 296 unit. Jumlah ini terdiri dari kapal fregat sejumlah 7 unit, kapal korvet 24 unit, 4 unit kapal selam, 181 unit kapal patroli, serta 11 unit ranjau laut.